Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di episode terbaru dari podcast Perspektif Modern. Saya Faniza Azharum Sikarani. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan, ekonomi, dan aspek sosial saling berkaitan dalam membentuk masa depan kita. Pendidikan, ekonomi, dan aspek sosial adalah tiga pilar utama yang mempengaruhi perkembangan masyarakat saat ini. Ketiganya ini saling terkait dan memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Dalam episode kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana ketiganya berinteraksi dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Mari kita mulai dengan pendidikan. Pendidikan adalah fondasi dari perkembangan individu dan masyarakat. Sistem pendidikan yang baik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Hari ini kita berbicara dengan Junita, seorang mahasiswi yang pernah mengikuti program kampus mengajar. Apa yang Anda lihat sebagai tantangan terbesar dalam sistem pendidikan kita saat ini? Baik, terima kasih telah mengundang saya. Tantangan terbesar adalah ketidaksetaraan akses banyak anak di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Selain itu, kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan zaman juga menjadi masalah. Kita perlu mengadaptasi sistem pendidikan kita untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Baik, sekarang ini kita akan langsung beralih ke tentang ekonomi. Ekonomi yang kuat memungkinkan akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan sosial. Namun, ketidakstabilan ekonomi dapat memperburuk ketidaksetaraan dan kemiskinan. Untuk membahas lebih dalam, saya akan bertanya kepada Junita. Bagaimana sih menurut Anda tentang kondisi ekonomi saat ini yang bisa mempengaruhi akses pendidikan dan kesejahteraan sosial? Menurut saya, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mengurangi anggaran untuk pendidikan dan program sosial. Ini membuat banyak sekali keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk pendidikan anak-anak mereka. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dan kali ini masih bersama Junita, seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP PGRI Pontianak. Bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana latar belakang Anda dan mengapa Anda memilih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Baik, saya Junita. Saat ini saya sedang menempuh studi di semester 4 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP PGRI Pontianak. Alasan saya memilih jurusan ini karena saya sangat tertarik dengan bidang bahasa Indonesia seperti menjadi seorang jurnalistik, wartawan, dan lain sebagainya. Dan saya merasa jurusan ini akan memberikan saya banyak sekali peluang untuk berkembang dan berkarir di masa depan. Sangat menarik. Bagaimana pengalaman Anda belajar di era digital ini, terutama dengan adanya pembelajaran daring? Pengalaman belajar di era digital sangat berbeda dengan pembelajaran konvensional. Di satu sisi, pembelajaran daring memberikan fleksibilitas dan akses ke berbagai sumber belajar dari mana saja. Namun, di sisi lain, ada tantangan seperti koneksi internet yang kadang tidak stabil dan kurangnya interaksi langsung dengan dosen dan teman-teman. Apa saja teknologi atau aplikasi yang membantu Anda dalam proses belajar dalam daring ini? Beberapa teknologi dan aplikasi yang sangat membantu saya adalah aplikasi seperti Classroom dan Zoom. Nah, itu sangat membantu saya sekali untuk belajar dari jarak jauh. Bagaimana sih Anda ini mengatur waktu dan motivasi belajar di tengah berbagai distraksi di rumah ataupun di kos? Mengatur waktu dan motivasi belajar memang menjadi tantangan tersendiri kita. Saya pribadi biasanya membuat jadwal harian yang teratur dan menetapkan tujuan kecil setiap harinya. Selain itu, saya juga berusaha menjaga komunikasi dengan teman-teman untuk saling mendukung dan memotivasi.
Apa harapan Anda terhadap sistem pendidikan di masa depan, terutama setelah pengalaman belajar dari daring ini? Harapan saya adalah pendidikan di masa depan bisa lebih adaptif dan inklusif. Pembelajaran daring seharusnya bisa dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih komprehensif gitu. Selain itu, penting juga untuk kita memastikan semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan ekonomi dan pendidikan. Dalam pandangan Anda, bagaimana hubungan antara ekonomi dan pendidikan? Ekonomi dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomis. Sebaliknya, kondisi ekonomi juga mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Misalnya dalam situasi ekonomi yang sulit, anggaran untuk pendidikan bisa saja dipangkas. Seperti itu. Bagaimana sih Anda melihat dampak ekonomi terhadap akses pendidikan di Indonesia saat ini? Iya, di Indonesia kondisi ekonomi sangat mempengaruhi akses pendidikan. Banyak siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan tinggi karena biaya yang tinggi. Beasiswa dan bantuan dari pemerintah terkait pendidikan juga seperti kampus swasta sangat penting untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu seperti itu. Apa pendapat Anda tentang biaya pendidikan yang semakin tinggi dan semakin mahal saat ini? Ya, biaya pendidikan tentunya sangat mahal, memang menjadi salah satu isu utama. Ini bisa menjadi hambatan bagi banyak siswa yang memiliki potensi tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih mendukung seperti peningkatan jumlah beasiswa, subsidi pendidikan, ataupun pinjaman pendidikan dengan bunga yang rendah sedikit. Bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam mengurangi biaya pendidikan saat ini? Teknologi tentunya memiliki potensi besar untuk mengurangi biaya pendidikan. Dengan adanya platform e-learning, mahasiswa bisa mengakses materi kuliah dari mana saja tanpa harus datang ke kampus. Ini bisa mengurangi biaya transportasi dan akomodasi. Selain itu, bahan ajar digital juga bisa lebih murah dibandingkan buku teks konvensional. Apa harapan Anda terhadap sistem pendidikan di masa depan terkait aspek ekonomi ini? Harapan saya adalah sistem pendidikan di masa depan lebih terjangkau dan inklusif. Pendidikan seharusnya bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun biayanya lebih rendah. Baiklah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang aspek sosial yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Dalam pandangan Anda, bagaimana sih aspek sosial ini mempengaruhi pendidikan di Indonesia? Aspek sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor seperti ini tentunya dilatar belakangi oleh keluarga, status ekonomi, dan lingkungan sosial, sangat menentukan akses dan kualitas pendidikan yang diterima dari seorang anak. Misalkan, anak-anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Bagaimana Anda melihat peran pendidikan dalam mengurangi kesenjangan sosial? Pendidikan tentu memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, kita bisa lebih membantu individu dari berbagai latar belakang sosial untuk memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesuksesan. Pendidikan juga bisa menjadi alat untuk meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan antara satu dan lainnya.
Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi sistem pendidikan kita dalam konteks aspek sosial ini? Menurut saya, tantangan terbesar adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Masih banyak daerah di Indonesia yang kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, diskriminasi sosial dan stigma juga bisa menjadi hambatan bagi beberapa kelompok masyarakat untuk mengakses pendidikan. Bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam mengatasi tantangan ini? Teknologi memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan ini. Dengan adanya platform pembelajaran daring, siswa tentu dari berbagai daerah bisa mengakses materi pembelajaran yang sama tanpa harus bergantung pada infrastruktur fisik. Namun penting juga untuk kita memastikan bahwa akses terhadap teknologi ini merata sehingga tidak ada yang tertinggal. Apa harapan Anda terhadap sistem pendidikan di masa depan terkait aspek sosial ini? Harapan saya adalah sistem pendidikan di masa depan tentu bisa lebih inklusif dan adil. Semua anak tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi harus memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pendidikan berkualitas. Selain itu, pendidikan juga harus mengajarkan nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Baiklah, mari kita bicara tentang solusi. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, kita perlu pendekatan terpadu yang menggabungkan pendidikan, ekonomi, dan aspek sosial. Sebagai penutup, apa saran Anda untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui sinergi antara pendidikan, ekonomi, dan aspek sosial? Baik, menurut saya kita perlu investasi yang lebih besar dalam pendidikan inklusif dan relevan, kebijakan ekonomi yang mendukung keadilan dan kesejahteraan, serta tentunya program sosial yang memastikan tidak ada yang tertinggal. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Pendidikan, ekonomi, dan aspek sosial adalah pilar yang saling mendukung dalam membangun masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial dan berlangganan podcast kami untuk episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Perspektif Modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.